Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahudin dari mahasiswa BIMS Online Learning jurusan Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian karakter building agama dengan judul optimalisasi sampah plastik melalui ekonomi sirkular untuk SDG 12 dengan subjudul konsumsi dan produksi berkelanjutan dan disusun oleh saya sendiri. Baik, latar belakang. Latar belakang sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Menurut data dari PBB, setiap tahun lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi dan sebagian besarnya berakhir di lautan dan sebagian berakhir di pembuangan sampah tanpa didaur ulang. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem laut, dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, konsep ekonomi sirkular menjadi solusi yang banyak diterapkan di berbagai negara. Berbeda dengan sistem ekonomi linear produksi konsumsi buang. Ekonomi sirkular berfokus pada pemanfaatan kembali bahan baku, daur ulang, dan pengurangan limbah. Inisiatif ini berjalan dengan SDG 12, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pemborosan sumber daya dan menciptakan sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Namun, penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan teknologi, daur ulang, serta rendahnya partisipasi industri dalam mengadopsi praktik berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik agar lebih optimal berdampak positif terhadap lingkungan serta ekonomi. Kemudian, rumusan masalah. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah plastik saat ini? Yang kedua, apa tantangan dalam penerapan dalam ekonomi sirkular? Kemudian, hasil temuan. Berdasarkan studi dan observasi di beberapa daerah, ditemukan bahwa kurangnya infrastruktur daur ulang masih minim di beberapa daerah, sehingga sampah plastik lebih banyak dibakar atau dibuang sembarangan. Kemudian, kesadaran masyarakat masih rendah, banyak masyarakat yang belum memilah sampah dengan benar sehingga proses daur ulang menjadi sulit. Kemudian, industri masih bergantung pada plastik sekali pakai, eh, kurangnya memilah sampah dengan benar. Kemudian, potensi ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Bisnis berbasis daur ulang pun masih terbatas. Dan berikutnya, solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah dapat diterapkan, antara lain, yang pertama, peningkatan fasilitas daur ulang. Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan efisien. Yang kedua, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat. Mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilah dan mendaur ulang sampah plastik. Kemudian, insentif bagi industri. Pajak seperti pajak rendah bagi perusahaan yang menggunakan bahan daur ulang. Kemudian, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, industri, dan komunitas harus bekerja sama.
Kemudian kesimpulan, pengelolaan sampah plastik melalui pendekatan ekonomi sirkular merupakan solusi efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan mendukung SDG 12, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Meskipun masih ada banyak tantangan dalam implementasinya, langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, daur ulang, edukasi masyarakat, dan pemberian insentif bagi industri dapat membantu mempercepat transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Juga diperlukan adanya komitmen dari berbagai pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar ekonomi sirkular dapat diterapkan secara luas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan serta kesejahteraan sosial. Kemudian refleksi pribadi. Melalui penelitian ini, saya menyadari bahwa masalah sampah plastik bukan hanya sekedar isu lingkungan, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan sosial. Konsep ekonomi sirkular yang awalnya terdengar rumit, ternyata bisa diterapkan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilah sampah menggunakan barang-barang plastik, menggunakan kembali barang-barang plastik, dan mendukung produk berbasis daur ulang. Saya menyadari bahwa pentingnya peran masyarakat dalam mendorong perubahan. Jika kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat, maka sistem pengelolaan sampah plastik yang lebih baik eh, hmm, lebih cepat terwujud. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk memulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam keseharian saya. Em, karena saya mungkin sudah terbiasa karena sekarang tinggal di negara Jepang yang notabene sampah sudah dipilah, dan hal seperti itu sudah dipelajari sebelum, bahkan mungkin sebelum datang ke Jepang. Pelatihan seperti memilah sampah, dan dengan kerjasama dan inovasi terus berkembang, saya optimis bahwa kita dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Baik, terima kasih presentasi kali ini telah saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.